Perkenalkan nama saya Binaya Panjaitannya dengan NIM 23K142 yang mengambil mata kuliah AI. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir atau proyek akhir yang akan saya ajukan untuk UAS. Di sini saya membuat sebuah AI dengan judul EPL Player Stats AI yang menggunakan algoritma NN atau Neural Network. Untuk lebih lanjut, simak video berikut. Seperti yang saya bilang, AI yang saya buat berjudul atau memiliki nama EPL Player Stats AI yang merupakan aplikasi web yang menggunakan teknologi AI dengan algoritma NN yang bisa memprediksi jumlah gol yang akan dicetak oleh pemain sepak bola berdasarkan statistik mereka di musim sebelumnya, khususnya di Liga Inggris karena ini Premier League ya. Terus aplikasi ini juga dibangun dengan Flash Python yang digunakan untuk sebagai backend API. Lalu untuk front end-nya saya menggunakan Next.js dengan TypeScript ya, kurang lebih seperti itu. Algoritma ya balik lagi saya menggunakan NN yaitu Neural Network Multiple Layer Perceptron. Mungkin yang membuat project ini atau tugas saya ini cukup unik bagi saya adalah kemampuannya yang dapat menganalisis data atau menangani data secara real time dan memberikan prediksi yang cukup akurat untuk pemain atau tim yang terdaftar maupun tidak terdaftar di dalam dataset yang saya gunakan. Untuk further information atau informasi tambahan, saya menggunakan dataset berasal dari Kaggle ya. Untuk fungsi utama dari project saya ini, yang pertama adalah upload dan training model menggunakan dataset. Saya mengambil dataset dari Kaggle. Nanti dataset akan saya upload berbentuk JSP ke project saya. Untuk selengkapnya nanti akan saya uploadkan. Lalu yang kedua adalah prediksi berdasarkan nama pemain. Kita nanti bisa menunjukkan nama pemain dari pemain Liga Inggris untuk kita prediksi berapa banyak dia akan mencetak gol berdasarkan stats performa mereka dari musim sebelumnya. Lalu kita juga bisa menggunakan prediksi manual yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara. Untuk tujuan proyek ini adalah mungkin bisa membantu pelatih atau manajer tim dalam mengambil keputusan untuk mengontrak atau membeli pemain yang akan dimainkan atau dimasukkan ke dalam tim mereka untuk bermain di musim depan berdasarkan dari prediksi berapa banyak gol yang akan mereka cetak di musim depan dengan AI ini. Untuk cara kerja dari project saya, yang pertama tentunya ada data processing yang dimana kita mengupload dataset berbentuk CSV, bisa dari mana aja, tapi saya mengambil dari Kaggle. Lalu ada fitur engineering yang bisa menunjukkan nomor numerik prediksi setelah kita predik jika dataset sudah masuk dan sudah di train. Lalu ketiga ada model training sesuai yang saya katakan tadi. Setelah memasukkan atau mengupload dataset lalu mentrainingnya, kita akan bisa memprediksi bagaimana stats pemain sepak bola nanti. Lalu yang keempat ada prediksi dan evaluasi berdasarkan dataset yang telah kita masukkan tadi, kurang lebih seperti itu. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan project saya atau AI. Yang pertama tentu kita perlu mengupload dataset dari mana aja bebas, tapi saya menggunakan dari Kaggle, yaitu ini EPL 2425. Ini merupakan statistik pemain Liga Inggris ya, kurang lebih seperti ini ya. Ada banyak pemain dan banyak tim dari Liga Inggris dengan berbagai aspek-aspeknya seperti gol atau jumlah tembakan, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut kita akan train model kita. Ini dataset dari musim 24-25 musim 24-25. Oke, model telah berhasil kita train ya, kurang lebih train skornya ini totalnya ada 562, timnya 21 dan fiturnya seperti
Untuk metode yang pertama, kita bisa memprediksi berapa banyak gol yang akan dia cetak berdasarkan nama dan timnya. Contoh, kita akan mencari prediksi atau prediksi dari Michael Hernandez. Nah, dia muncul nama Erling Haaland, dia saat ini berada di tim Manchester City, posisinya sebagai ini. Untuk saat ini, gol yang dia sudah cetak adalah 22, mungkin kedepannya prediksinya dia akan cetak 21 gol lagi atau 22 gol, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga bisa, misal kita hanya menulis tidak full nama, jadi tetap di sini mukanya, ya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita salah memasukkan atau menginput nama tim misal di Crystal Palace, saya akan menunjukkan bahwa player Erling Haaland ada di dataset, namun tidak ada di tim yang kita masukkan Crystal Palace, tapi berada di Manchester City. Kurang lebih seperti itu. Oke, sedikit fitur tambahan atau penjelasan fitur lagi. Bagaimana jika saya memasukkan nama pemain yang tidak terdaftar di dalam dataset saya tadi? Contoh, saya menggunakan nama Chad Leclerc yang notabene dia pembalap F1, bukan pemain sepak bola Liga Inggris. Oke, kita akan start predict statsnya. Nah, seperti yang kita lihat, player Chad Leclerc tidak ditemukan di dalam dataset. Nah, lebih seperti ini. Oke, saatnya kita mencoba fitur yang satunya, yaitu stat. Di sini kita bisa mengisi sesuai hati kita, berapa banyak main, berapa menit dia bermain, goalsnya berapa, asisnya berapa, lalu kita bisa memprediksinya itu gol yang akan cetak jika statsnya sesuai yang kita input. Contoh, dia muncul atau main selama 5 match, dia main sebanyak 40 menit, golnya mungkin 15, asisnya 25, susnya 30, shoot on targetnya berarti kira-kira ada 17, assist set mungkin 6 yang kita predik. Nah, mungkin berdasarkan start yang kita masukkan ini, pemain ini akan mencetak sebanyak 13 gol atau 14 gol ya, sesuai data yang kita masukkan. Kurang lebih seperti itu fitur manual. Berdasarkan demonstrasi yang saya lakukan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya bisa dibilang cukup unik atau cukup kreatif mungkin, itu pendapat saya sendiri, karena saya terdapat smart column detection, di mana sistem dapat mendeteksi struktur dataset tanpa konfigurasi manual, yaitu melalui by player name. Lalu fuzzy matching system, yang dimana dia akan menangani typo atau kekurangan karakter huruf dalam input nama. Dia akan mencari nama atau ya mungkin nama yang paling mendekati sesuai kita input. Lalu ada unknown kategori handling, ya dimana jika misalnya dataset tidak ada, dia akan tetap menghasilkan error yang karena error di semacam log text, yang dimana bahwa pemain yang kita input pun tidak ada di dalam dataset. Ya, kurang lebih seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan dan saya buat untuk penilaian proyek akhir mata kuliah AI sebagai UAS semester ini. Sekian dari saya, terima kasih.